Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk belajar bersama anak-anak hebat generasi milenial. Kita belajar di tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 2 benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran yang pertama. Untuk mupel yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia dan IPA. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Lanjut saja kita ke fokus materinya. Ayo membaca fakta tentang bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut tersusun atas gas-gas antara lain hidrogen dan helium. Bintang memiliki warna yang bermacam-macam. Ada yang berwarna merah, jingga, kuning, putih, hingga berwarna biru. Perbedaan warna-warna tersebut salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Hal ini menyebabkan cahaya matahari tampak lebih terang. Ukuran matahari tampak lebih besar jika dilihat dari bumi bila dibandingkan dengan bintang lainnya di dalam tata surya. Matahari memiliki volume yang sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Dengan ukurannya yang sangat besar itu, matahari memiliki gaya gravitasi yang sangat besar pula. Gaya gravitasi matahari kurang lebih 28 kali lebih besar daripada gravitasi bumi. Gaya gravitasi tersebut menyebabkan gaya tarik-menarik antara matahari dengan planet-planet dan benda langit lainnya. Hal inilah yang menyebabkan matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Kedelapan planet tersebut memiliki jarak yang bervariasi dari matahari. Jarak dari matahari ke Merkurius sekitar 57,9 juta kilometer, ke Venus berjarak 108 juta kilometer, ke Bumi berjarak 150 juta kilometer, dan ke Mars berjarak 228 juta kilometer. Sedangkan jarak matahari ke planet luar yaitu Jupiter adalah 779 juta kilometer, ke Saturnus berjarak 1430 juta kilometer, ke Uranus berjarak 2880 juta kilometer, dan paling jauh jarak ke Neptunus yaitu sejauh 4500 juta kilometer. Nah, itulah tadi adalah matahari sebagai bintang dan jarak-jaraknya ke planet-planet yang mengelilinginya. Selanjutnya, ayo mencoba. Apakah yang disebut dengan bintang? Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya sendiri, ya. Kemudian, mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda? Perbedaan warna bintang salah satunya disebabkan oleh perbedaan suhu permukaan bintang tersebut. Nah, itulah tadi pertanyaan, apakah yang disebut dengan bintang dan mengapa bintang memiliki warna yang berbeda-beda. Selanjutnya, mengapa matahari disebut sebagai bintang? Ya, karena matahari menghasilkan atau memancarkan cahayanya sendiri. Kemudian, apakah yang kamu ketahui tentang matahari? Ya, matahari adalah salah satu contoh bintang. Matahari merupakan bintang yang letaknya paling dekat dengan bumi. Matahari memiliki volume sangat besar, yaitu sekitar 1 juta kali volume bumi. Gaya gravitasi matahari lebih kurang 28 kali lebih besar dari gravitasi bumi. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh 8 planet. Nah, itulah tadi pertanyaan yang terkait dengan bacaan yang telah kalian baca. Kemudian kita lanjutkan. Ayo mengamati. Perhatikanlah keterangan tentang jarak matahari dengan 8 planet dalam tata surya. Susunlah data tentang jarak matahari ke planet-planet secara berurutan dan catat di tabel berikut. Kemudian cobalah untuk melengkapi tabel tersebut untuk mengetahui perbandingan jarak antara planet satu dengan yang lainnya dari matahari. Perhatikan contoh yang telah disediakan. Kemudian nama planet yaitu Merkurius. Jarak planet dari matahari yaitu 58 juta. Ya, perbandingan jarak antar planet dalam gambar. Nah, selanjutnya Venus. Jarak planet dari matahari yaitu 108 juta kilometer. Nah, kalian bisa membuat perbandingannya. Ya, kemudian bumi 150 juta kilometer. Nah, kalian bisa mencari
jarak yaitu selanjutnya yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kalian bisa membaca dalam bacaan tadi dan kemudian masukkanlah ke dalam tabel yang telah disediakan. Selanjutnya, ayo mencoba. Sistem tata surya kita selalu menarik untuk diteliti karena banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab tentangnya. Salah satu cara ilmuwan untuk mengetahui bagaimana sistem tata surya bekerja adalah dengan membuat model. Model merupakan barang tiruan dari sesuatu dengan ukuran yang lebih kecil, tetapi dengan bentuk atau rupa yang diusahakan mirip dengan yang ditiru. Sistem tata surya kita telah dibuat berbagai model yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang tata surya yang sebenarnya. Untuk membuat model diperlukan perencanaan yang matang tentang bentuk, ukuran, warna, dan bahan yang akan digunakan. Tahukah kamu bahan apa saja yang dapat digunakan untuk membuat model tata surya kita? Amati kembali beberapa contoh model tata surya sederhana yang dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Pilihlah paling tidak 2 model, yaitu model 2 dimensi dan 3 dimensi yang ingin kamu buat. Lalu gambarkan pada tabel berikut ini. Tentukan alat dan bahan apa saja yang menurutmu diperlukan untuk membuat model tersebut. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Ya, model tata surya yang dipilih, misalkan model 2 dimensi, yaitu gambar seperti ini. Nah, alat dan bahan yang diperlukan contohnya yaitu ada kertas karton, kertas warna-warni atau kertas origami, kemudian gunting, spidol warna, krayon, penggaris, dan lem. Kemudian ada model 3 dimensi, bentuknya seperti ini. Nah, alat dan bahan yang diperlukan misalnya bola berbagai ukuran, kemudian cat atau pewarna, gelas plastik, lem atau perekat, kertas warna-warni atau kertas origami, dan gunting. Nah, itulah tadi adalah model tata surya, ya, yaitu yang pertama model 2 dimensi dan yang kedua adalah model 3 dimensi. Tentunya kalian bisa membuatnya sendiri ya. Kita lanjutkan. Ayo membaca Langit di Wairebo oleh Diana Caritas. Ayah, kita baru saja melihat sebuah bintang jatuh. Seru kita kegirangan. Wajahnya gembira sekali. Ia tetap saja memandangi langit yang penuh bintang malam itu. Malam ini kita untuk pertama kalinya menginap di sebuah kampung terpencil yang sangat terkenal akhir-akhir ini di penjuru negeri. Nama kampung itu adalah Kampung Wairebo yang terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut. Kampung itu adalah bagian dari Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama dengan kedua orang tuanya serta beberapa orang lainnya, kita bersemangat sekali menikmati petualangannya. Waktu dan tenaga yang ia habiskan untuk menempuh perjalanan mendaki menuju kampung itu cukup membuatnya beberapa kali hampir patah semangat. Namun, kini ia merasa tidak pernah menyesalinya. Pemandangan yang menakjubkan di kampung terpencil itu telah membayar semua kelelahannya. Pada malam hari, kita dan rombongan tinggal di rumah adat. Rumah adat tersebut disediakan penduduk kampung untuk para pengunjung. Salah satu hal yang selalu ditunggu para pengunjung adalah menikmati pemandangan langit Wairebo pada malam hari. Kita tidak mengeluh sama sekali ketika ia dibangunkan orang tuanya pada tengah malam. Kita dibangunkan kedua orang tuanya untuk melihat pemandangan langit dari kampung itu. Di langit kampung Wairebo, malam itu ada jutaan bintang bertaburan. Kita merasa kagum luar biasa. Ayah, mengapa baru kali ini kita dapat melihat bintang sebanyak dan seterang ini? Mengapa kita tidak pernah melihatnya ketika kita berada di luar rumah kita? Bukankah seharusnya kita dapat melihat bintang di mana saja? Tanya kita tetap tak mengalihkan pandangan mata langit ke mata, ya, matanya ke langit. Pertanyaan menarik kita. Pertama, karena kita berada di ketinggian yang cukup untuk dapat mengamati bintang di langit dibandingkan rumah kita yang berada di dataran yang lebih rendah. Tempat ini memang memungkinkan untuk bisa mengamati benda-benda langit dengan lebih jelas. Jawab ayah. Ya, tadi kita mendengar pemandu kita menjelaskan tentang ketinggian tempat ini. Memang tinggi sekali ya ayah. Kita tadi hampir tak ingin melanjutkannya.
kata kita bangga. Nah, selanjutnya setelah kalian membaca, ya, tahukah kamu jalan cerita atau isi cerita atau alur cerita disebut dengan plot. Plot merupakan salah satu bagian tulisan fiksi yang sangat penting. Plot atau alur cerita berisi tentang peristiwa-peristiwa yang mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini akan membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Biasanya alur cerita dalam cerita fiksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Bagian awal biasanya berisi tentang pengenalan tokoh dan masalah. Bagian tengah biasanya berisi tentang masalah dan konflik dalam cerita. Sedangkan bagian akhir biasanya menceritakan tentang penyelesaian masalah dari cerita tersebut. Nah, kita lanjutkan, yaitu ayo menulis. Bacalah kembali cerita di atas dengan saksama. Lalu lengkapilah diagram berikut ini berdasarkan cerita atau bacaan di atas, ya. Diagramnya adalah sebagai berikut. Judul cerita yaitu Langit di Wairebo. Kemudian siapa tokohnya? Iya, tokohnya yaitu Gita dan ayah Gita. Kemudian di mana peristiwanya? Yaitu di Kampung Wairebo, Desa Satarlenda, Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kapan peristiwa terjadi? Yaitu pada malam hari. Nah, apa yang terjadi dan mengapa? Kalian bisa mencarinya dalam cerita tersebut. Dan bagaimana penyelesaiannya? Kalian juga bisa mencarinya dalam teks bacaan fiksi tersebut yang telah kalian baca, yaitu Langit di Wairebo. Kita lanjutkan, ya. Nah, selanjutnya bacalah kembali cerita di atas dan juga hasil pekerjaanmu sebelumnya. Bayangkanlah kamu ada di dalam cerita itu dan ingin menjelaskannya kepada temanmu dengan menggunakan sebuah gambar. Gunakanlah imajinasimu untuk membuat gambar yang menjelaskan cerita di atas. Gunakan kotak di bawah ini untuk menggambarkannya. Lalu berikanlah keterangan yang menarik di samping gambarmu. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya, ya, bintang jatuh. Nah, ini adalah contoh gambarnya beserta keterangannya. Bintang jatuh sebenarnya adalah benda langit yang terbakar ketika memasuki atmosfer bumi. Benda langit termasuk bintang jatuh akan mudah terlihat bila di sekitar kita tidak ada polusi cahaya. Polusi cahaya adalah suatu keadaan ketika cahaya berpendar terlalu banyak, bahkan berlebihan yang dapat menghalangi kita untuk melihat benda-benda langit. Bintang jatuh adalah nama lain dari meteor. Nah, itulah tadi adalah contoh, yaitu tentang bintang jatuh. Selanjutnya, ayo renungkan. Pernahkah kamu menyanyikan lagu Bintang Kecil? Lagu itu mendorong anak-anak untuk mengetahui lebih banyak tentang rahasia bintang di langit yang terang. Rahasia apa sajakah yang kamu pahami dari lagu itu? Hal baru apakah yang kamu dapatkan untuk memperkaya pemahamanmu tentang bintang di langit? Nah, pertanyaan apa lagi yang ingin kamu sampaikan untuk mengetahui lebih banyak tentang bintang sebagai salah satu benda luar angkasa? Nah, selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Pergilah bersama orang tuamu di salah satu malam yang cerah untuk mengamati bintang yang ada di langit. Gambarlah bintang-bintang yang paling terang yang dapat kamu amati saat itu. Adakah bentuk khusus yang kamu lihat? Nah, kalian bisa mempraktikkannya bersama orang tuamu ketika malam hari dan cuaca sedang cerah. Dan tentunya ada bintang di langit. Tentunya kalian bisa menggambarkan keadaannya. Dan kalian bisa menceritakan kepada teman-teman kalian melalui grup kelas kalian, ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.